Sebanyak 139 pekerja migran Indonesia ilegal dipulangkan atau dideportasi dari Malaysia melewati pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan. Dari pantauan tribuntimur.com, ratusan PMI ilegal asal negeri jiran itu tiba di pelabuhan Nusantara Parepare menggunakan KM Thailand Jumat 24 Oktober 2025 sekiranya pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Ratusan PMI itu terlihat mengenakan baju kaos seragam coklat. Koordinasi Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Parepare Laude Nur Salemat mengatakan, sebenarnya jumlah PMI yang dideportasi sebanyak 250 orang, namun hanya 139 PMI yang dipulangkan melalui pelabuhan Nusantara Parepare. Laude merincikan PMI yang dideportasi berasal dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, dan Nunukan. Kata dia, mereka yang dideportasi rata-rata tidak memiliki dokumen resmi, izin tinggal lewat, hingga terlibat kasus kriminal. Dia mengutarakan sebelum ratusan PMI tersebut dideportasi, mereka juga sempat ditahan oleh pihak imigrasi Malaysia. Laude menambahkan setelah tiba di Parepare, ratusan PMI itu akan didata untuk dipulangkan ke daerah asal. Sementara untuk PMI yang memiliki daerah asal di luar Sulawesi Selatan, pihaknya terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat. Sementara itu, salah seorang PMI yang dideportasi asal Pinrang bernama Rian mengatakan, dirinya sudah berada di Malaysia selama 18 tahun dan bekerja di salah satu perusahaan kelapa sawit. Rian sebetulnya memiliki dokumen lengkap seperti paspor, visa kerja, dan lain-lain. Namun kata dia, saat dirinya mengundurkan diri di tahun 2024 lalu, pihak perusahaan tidak memberikan dokumennya. Hal itu membuatnya harus ditahan pihak imigran Malaysia selama 11 bulan. Jadi pemulangan yang dipulangkan itu pada hari ini sebanyak 139 orang. Tetapi jumlah deportasi dari Malaysia itu sebanyak 250 orang. Dengan rincian Sulawesi Selatan itu 114 orang, NTT 7 orang, NTB 9 orang, Sulbar itu ada 7 orang, Sulawesi Tengah 1 orang, Sultra 6 orang, dan Jawa Tengah 1 orang. Nah, kemudian sisanya itu adalah berasal dari Nunukan. Yang tiba pada harinya ada sebanyak 139 orang. Rata-rata permasalahannya, Pak? Permasalahan itu yaitu tidak punya dokumen, dia tidak punya paspor, kemudian ada juga yang kasus-kasus kriminal, dan ada juga yang izin tinggalnya sudah lewat. Ini ada hubungan trafficking nggak, Pak? Kami belum bisa pastikan, karena biasanya itu kalau yang ada hubungan trafficking itu kecuali pencegahan yang dilakukan oleh dinunukan. Misalnya itu baru berangkat, mereka tiba di Nunukan dan mereka di sana kena tangkap oleh aparat, dan di situ mulai dilakukan penyidikan oleh aparat kepolisian. Tapi karena ini kan ingin deportasi dari Malaysia, mereka dipulangkan langsung dari Malaysia, yang sudah masuk ke Malaysia, dan mereka itu yang ditahan oleh petugas atau kepolisian atau imigrasi Malaysia dan dipulangkan oleh konsulat yang ada di Malaysia. Pak, tiap tahun kan permasalahannya terus ada tenaga kerja atau pekerja gelap yang ke sana, Pak. Kira-kira apa solusinya, Pak? Ya, permasalahan sebenarnya dari tahun ke tahun sama saja ya. Itu persoalan dokumen, kemudian izin tinggal, kemudian ada juga yang masuk secara ilegal. Ya, solusi sebenarnya kita sudah berusaha dengan sebaik mungkin. Salah satu mungkin yang harus diupayakan oleh pemerintah bagaimana menyiapkan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri sendiri, agar mereka tidak mencari pekerjaan di luar negeri. Ya, persoalannya mereka ke luar negeri kan karena mereka tidak punya pekerjaan di daerahnya masing-masing, sehingga mereka berusaha mencari pekerjaan di luar. Maksudnya saya, Pak, kan selain lapangan kerja yang kurang memadai atau yang tidak ada di daerahnya masing-masing, itu persoalan yang kedua adalah banyaknya oknum-oknum atau calon-calon yang mengajak mereka untuk bekerja ke luar negeri tanpa proses yang resmi. Nah, ini itu menjadi kendala utama. berarti melalui jalur apa, Pak? Ya, ini mereka melalui jalur-jalur tidak resmi, misalnya melalui jalur-jalur tikus yang ada di perbatasan. Nah, mereka masuk secara ilegal. Pak,
Pak, ini Pak sempat ada. Iya, alhamdulillah pada saat ini yang tiba saat ini adalah itu sangat dalam kondisi baik semua ya. Hanya ada satu orang ibu hamil itu asal Sulbar. Pak, teknisnya seperti apa mereka? Ya, jadi setelah tiba di Pelabuhan Parepare ini kita akan melakukan pendataan. Sebelumnya kita berikan mereka makan sarapan pagi karena di kapal itu belum ada sarapan. Setelah itu kita akan melakukan pendataan. Kita akan data daerahnya masing-masing dan akan kita distribusikan melalui angkutan darat. Nah, kalau yang berasal dari luar Sulawesi Selatan itu selanjutnya kita akan berkoordinasi dengan daerah masing-masing ya. Misalnya di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, atau Manado ataupun Jawa. Kita koordinasi dengan instansi mereka, misalnya Dinas Tenaga Kerja yang ada di masing-masing daerahnya dan BP3 yang ada di luar Sulawesi Selatan. Kalau khusus Sulawesi Selatan, insya Allah hari ini kita akan pulangkan juga langsung ke kampungnya masing-masing. Ini biaya kepulangannya ditanggung oleh BP3P? Ya, untuk biaya kepulangannya itu ditanggung oleh pemerintah. Itu antara dia itu BP3 yang di Sulawesi Selatan dan di Snaker Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, nama siapa? Terkait ini kan Bagus. berapa lama di Malaysia? 18 tahun. 18 tahun. Sempat ditahan. Berapa lama? Selama di penjara, di mana suasana? Bisa. Ada apa kekerasan apa? Dari pihak mana kekerasannya? Penjara. Pegawai penjara di Tawau itu ya? Itu kalau soal kesehatan gimana? Banyak yang sakit dan keluarga kesehatannya Tapi makanan aman, dikasih makan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.